Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lisan seorang muslim tidak boleh berhenti dari memuji Allah Azza wa Jalla, karena di antara hal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qalban syakiran, lisanan dzakiran, hati yang bisa bersyukur dan lisan yang senantiasa bisa berzikir. Artinya seseorang ketika mereka dengan lisannya memuji Allah Azza wa Jalla, maka otomatis itu menjadi sebuah zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika mengingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla, itu bagian daripada zikirnya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, hamid, maha terpuji, memiliki kemuliaan dan memiliki kesempurnaan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang terpuji karena tidak memiliki kekurangan, sehingga manusia tidak pantas untuk dipuji berlebihan karena mereka penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan. Sementara yang pantas untuk mendapatkan pujian dengan sebenar-benarnya pujian adalah Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya mereka senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Salawat dan salam semakin ke bawah nih. Ini ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka berusaha dan senantiasa mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya bermohon kepada Allah, meminta dengan segala nama-namanya yang husna dan juga dengan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita dijadikan olehnya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah mengikuti dan meneladani apa yang beliau telah contohkan dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah gariskan di dalam syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita masih dalam al-hadithul awal, hadith yang pertama dari ahadithul iman, dari hadis-hadis yang berbicara tentang keimanan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa wahai Rasul? Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tsumma madza? Kemudian apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Memang redaksi yang semisal ini banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika ditanya ayyul amali afdal, kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu liwaqtiha. Kemudian thumma ayyu, qal birrul walidain, qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Penyebutan 3 perkara dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW bukan untuk menunjukkan pembatasan dari Rasulullah SAW. Namun penyebutan angka, terkadang Nabi katakan ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Misal, bukan berarti tanda kemunafikan enggak ada yang lain. Semakin ke bawah. Ada kursi yang lain, Pak? Ini lama-lama nanti kepala aja yang tinggal kan. Ini siapa yang ngomong gitu. Kursi biasa saja enggak? Kurang tinggi lagi. Ini yang salah kayaknya bukan kursinya. Yang salah yang duduk. Ketinggian. Baik kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis ini bahwasanya di antara amalan yang paling baik, ketika beliau ditanya tadi, yang pertama adalah imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semoga bukan menjadi orang yang tamak ya. Ya kan, duduknya minta 2 kursi. Tamak jadinya kan. Dah. Baik. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya beriman itu adalah buah dari, atau beriman akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dan di antara buah keimanan itu adalah di mana seseorang dengan imannya menempati predikat sebagai orang yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan beriman di sini ikhwan dan akhwat sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adalah keimanan yang disebutkan oleh para ulama yang mengambil makna dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia adalah at-tasdiqu bil qalb. Keimanan artinya adalah seseorang meyakini dengan hatinya. Wal qawlu bil lisan, dan kemudian diikrarkan dengan lisannya. Wal amalu bil arkan, dan kemudian mereka buktikan dengan pengamalan anggota badan. Ini keimanan. Dan di antara keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus.
Keimanan ini ada kalanya dia naik dan ada kalanya dia turun, ada kalanya berkurang, ada kalanya bertambah. Itu keimanan, dan itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan keimanan akan bertambah dengan ketaatan, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hal yang demikian, bahwasanya keimanan akan bertambah, keimanan juga akan berkurang. Dan itu ada pada kita. Kalau kita ingin bertambah keimanannya, yang dengannya kita ingin masuk ke dalam surga Allah, maka tingkatkan keimanan dengan ketakwaan, dengan amal ketaatan. Berarti orang-orang yang mereka justru menenggelamkan dirinya dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam keburukan, secara tidak langsung mereka meminta kepada Allah neraka, dan mereka meminta agar keimanannya berkurang atau bahkan luluh dan hancur. Na'udzubillah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, beliau katakan, innal imana syajaratun mubarakatun 'azimatun naf'i ghaziratul faidah kathiratul thamar atau thimar laha makanun tughrasu fih walaha saqiyun khasun walaha aslun wa far'un wa thimar. Kata beliau hafizahullah taala bahwasanya iman itu, atau sesungguhnya iman itu bagaikan pohon yang penuh dengan keberkahan, ya, syajaratun mubarakah. Iman adalah pohon yang penuh dengan keberkahan. Anda ingat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Apa kata Allah? Kasyajaratin tayyibah. Tidakkah engkau melihat kepada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan tentang kalimatun tayyibah? Apa itu kalimat tayyibah? La ilaha illallah, dan dia adalah kalimat iman. Kasyajaratin tayyibah. Kalimat iman tadi bagaikan seperti pohon yang baik. Asluha thabit, far'uha fis sama'. Akarnya kokoh dan kuat menghujam ke bumi, sementara dahannya itu rindang kemudian subur ke langit sana. Artinya syajaratul mubarakah, pohon yang penuh dengan keberkahan. Azimatun naf'i, yang besar dan agung manfaatnya. Ghaziratul faidah, lebat akan faidahnya. Kathiratul thimar, dan dipenuhi oleh buah yang sangat banyak. Laha makanun tughrasu fih. Iman ini memiliki tempat, ya, yang dimana di tempat itulah ditanam iman, lahannya ada iman itu. Walaha saqyun khas, dan pohon keimanan ini dia juga punya air khusus untuk nyiram pohon keimanan tersebut. Walaha aslun wa far'un wa thimar. Sebagaimana juga iman itu punya akar, punya cabang, dan punya buah-buahannya. Kata beliau hafizahullah taala ketika mengumpamakan iman ini untuk memudahkan kita memahaminya. Iman beliau ibaratkan seperti pohon. Yang namanya pohon dia terdiri dari ada akarnya, ada batangnya, ada dahan dan rantingnya, ada buah-buahnya. Tentu pohon ini pun juga dia tidak akan tumbuh subur kecuali karena dua sebab. Satu, dia tumbuh atau ditanam di tanah yang bagus, dan kemudian dia disiram dengan air yang cocok. Itulah dia pohon. Begitulah keimanan. Keimanan dia punya tempat dan lahan di mana iman itu akan ditanam. Dia juga memiliki siraman-siraman khusus sehingga iman terus akan bertambah, berkembang, sehingga dahannya bagus, rantingnya pun tinggi. Kemudian dia akan membuahkan buah-buahan yang manis dan enak. Itu keimanan. Kita lihat kata beliau rahimahullah taala, amma makanuha fahuwa qalbul mu'min fihi tuda'u buduruha wa usuluha wa minhu tansha'u a'dha'uha wa furu'uha. Kata beliau di sini hafizahullah, adapun lahannya, lahan apa ini? Sawit atau karet? Lahan apa? Lahan iman.
Adapun lahannya adalah qalbul mu'min, jiwa dan hati seorang mukmin. Ini lahan iman di sini, Bang. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Ketakwaan tuh di sini, hati. Qalbun, orang Arab mengatakan hati, sebagian mengartikannya jantung. Ya. Kalau mau tamak lagi jantung, hati, ya kan? Antum atau engkau adalah jantung hatiku. Artinya dia sudah di hati dan dia adalah jantungnya. Kan begitu? Nah, dia iman. Lahan iman adalah qalbul mu'min, hati seorang mukmin. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, fihi tuda'u buduruha wa usuluha. Di dalam tanah hati itulah bibit-bibit dan benih itu akan diletakkan, ditanam. Ya, diletakkan di atasnya. Benih dan bibit diletakkan di atas lahan tersebut. Wa minhu tansha'u a'dha'uha wa furu'uha. Yang mana ketika benih sudah ditanam atau bibit sudah diletakkan, maka disitulah kemudian akan muncul dan akan tumbuh cabang dan ranting-rantingnya. Ini kata beliau di sini. Berarti makanul iman fi, tempat keimanan di mana? Di hati. Berarti ada kaitan erat. Orang yang ingin imannya itu kuat, berarti dia harus memperbaiki hatinya dan membersihkan hatinya dari segala hal-hal yang mengotori dan merusaknya. Wa amma saqyuha fa huwa al-wahyul mubin, kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabihi tusqa hadhihi syajarah al-mubarakah wa la haya'a laha wa la nama'a illa bihi. Nih kata beliau, adapun siram atau yang menyirami tumbuhan iman tadi adalah wahyul mubin, wahyu yang nyata. Wahyu ada berapa? Dua. Wahyu ada dua. Pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis. Ini wahyu yang menyirami iman yang sudah kita tanam dalam lahan hati tadi, maka dia akan tersirami dengan apa? Wahyul mubin, dengan wahyu yang nyata, kitabullah wa sunnatu rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fabihi tusqa hadhihi syajarah, maka dengan wahyu itulah pohon keimanan ini akan disirami terus, maka tidak ada kehidupan dan juga tidak ada pertumbuhan kecuali dengan apa? Dengan air ini atau dengan siraman ini. Sebagaimana kita ketahui, nanam bibit kemudian kita tinggalkan begitu saja, sudah ditanam dibiarin aja, mungkin tumbuh, Pak? Atau mungkin bagus dia? Kalaupun dia tumbuh mungkin berbuah? Maka jawabannya tidak. Tumbuh mungkin iya, tapi untuk berbuah enggak. Sedangkan tanaman yang terkadang sudah kita pilihkan lahan terbaik, bibit terbaik, disiram dengan air yang bersih, atau kita carikan cairan-cairan yang memang membantu pertumbuhan dan pembuahannya, qadarullahnya juga tidak berbuah sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana dengan tanaman yang tidak pernah kita sirami? Bagaimana dengan tanaman yang tidak pernah kita airi? Oleh karenanya, ketika seseorang sudah menanam sebuah tanaman perlu adanya siraman. Dan siraman untuk keimanan itu adalah wahyu, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma asluha, adapun akar iman itu ada 6 cabang. Akar iman itu ada 6 cabang. Tahu akar iman ada berapa? 6 kan? Arkan, rukunnya, akarnya. Akar pohon iman itu ada 6. Apa itu? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ini akar iman. Ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan dengan
takdir. Ini semuanya adalah akar dari syajaratul iman, dari pohon yang dinamakan dengan keimanan. Wa a'la hadhihi al-usul al-imanu billah, fa huwa aslu usulin hadhihi asy-syajaratil mubarakah. Dan rukun tertinggi dari rukun-rukun keimanan ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akar terpenting bagi sebuah pohon yang penuh dengan berkah. Anda tahu pohonnya? Biasanya pohon itu ada akar-akar yang lain dan ada akar tunggalnya. Paham di sini? Pohon di samping dia akar yang bercabang-cabang itu banyak, tapi biasanya pohon dia ada akar tunggalnya. Apalagi tumbuhan apa? Pasak bumi. Iya kan? Pasak bumi bahkan akar yang paling besar adalah akar tunggalnya. Bahkan terkadang nyaris tidak diketemukan cabang-cabangnya kecuali cabang-cabang kecil. Begitulah pohon iman. Maka akar tunggal yang paling penting dari semua akar-akar tadi adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena baqiyatu arkanil iman, sisa dari rukun iman yang lainnya semuanya kembali kepada mana? Kepada rukun iman yang pertama. Contohnya, beriman kepada malaikat. Malaikatnya malaikat siapa? Hah? Malaikatnya malaikat siapa? Allah. Beriman kepada kitab. Kitab ini kitab apa? Apa itu isi kitab? Kalam. Kalam siapa? Kalam Allah. Ya, kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah berbicara ya? Allah berbicara kan? Naam, Allah berbicara. Dan itu sifat Allah Azza wa Jalla, kalam. Allah punya sifat berbicara. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membuang sifat kalam karena Allah berbicara. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, artinya bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Beliau menyatakan apa? Fa yunadi bi saut yasma'uhu man ba'uda wa yasma'uhu man qarub. Allah itu memanggil dengan suara. Ketika Allah berbicara ada suara. Jadi Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Itu suara Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla dikatakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, fallahu yatakallamu bi sautin wa harf. Allah berbicara dengan suara juga dengan huruf. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebagian keyakinan Ahluz Zaigh, orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membuang sifat kalam bagi Allah. Atau mereka mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara dengan suara. Terus dengan apa? Kita sudah faham secara logika kita yang namanya berbicara pasti ada suara. Itu sudah kita fahami dan mudah kita memahami hal tersebut. Makanya tidak ada apa qat'u tama'i an idraki kaifiyati sifat. Kita putus atau kita buang jauh-jauh keingintahuan kita tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, al-imanu billah. Maka semuanya usul kembali kepada Allah. Beriman kepada kitab siapa? Kitabullah. Beriman kepada Rasul siapa? Rasul Allah. Beriman kepada hari akhir siapa yang menetapkan? Allah. Beriman kepada takdir ketentuan siapa? Allah. Makanya ini adalah merupakan a'la hadhil usul al-iman, huwa aslu usuli hadhihi asy-syajaratil mubarakah, yaitu al-imanu billah. Maka yang paling inti daripada semua rukun iman yang 6 itu adalah imanun billah. Beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma furu'uha, adapun cabang-cabangnya, cabang apa berarti? Cabang iman. Baik, kita sudah berbicara tanahnya. Lahan iman adalah hati. Kemudian air siramannya adalah wahyu, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun akar-akarnya adalah 6 rukun-rukun iman, dan akar tunggalnya adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun furu'nya, adapun cabang-cabangnya adalah fahiyal a'malu salihah. Cabang-cabang iman adalah amal-amal saleh. Cabang iman adalah amal saleh. Wa ta'atul mutanawwi'ah,
dan ketaatan yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Wal qurbatul adidah allati yaqumu bihal mu'min, dan segala hal berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, min salatin wa zakatin wa hajjin wa siyamin wa birrin wa ihsanin wa ghairi dzalik. Semuanya cabang iman adalah ibadah, mau itu salat, mau siyam, mau zakat, mau sedekah, atau mau haji, mau berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semuanya adalah cabang-cabang pohon iman. Sehingga kita tahu pohon kurma, karena Allah mengibaratkan syajaratul iman adalah syajaratun mubarakah, ya, syajaratun tayyibah, kurma. Kita tahu kurma itu rantingnya sangat banyak kan? Rantingnya sangat banyak atau cabangnya banyak. Saya katakan cabang berarti dahannya. Kalau kurma, dahan-dahan kurma itu sangat banyak, dan ini adalah al-amalus salihah. Dia adalah amal-amal saleh. Ada satu cabang yang dinamakan dengan salat, ada cabang yang dinamakan dengan zakat, ada haji, ada umrah, ada sedekah, ada bir, ada ihsan, dan semuanya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Ya, lebih dari 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, iman kepada Allah lagi. La ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan jalan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma thimaruha, adapun buah-buahnya, fa kullu khairin wa sa'adatin yanaluha al-mu'min fid dunya wal akhirah. Adapun buah iman itu adalah setiap kebaikan, kebahagiaan yang diperoleh oleh setiap muslim, baik yang dia rasakan di dunia ataupun yang dia dapatkan kelak di akhirat, itu adalah buah keimanan. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya sebutkan sebuah kisah yang berbicara tentang keimanan. Dan ini buah iman yang Allah berikan kepada seseorang di mana? Di dunia. Tersebut sebuah kisah dari salah seorang sahabat yang dinamakan Al-'Alla Al-Hadrami. Al-'Alla Al-Hadrami radhiyallahu anhu, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk pergi ke suatu negeri untuk membebaskan negeri tersebut, maka sampailah Al-'Alla dengan beberapa pasukannya itu di sebuah jalan yang kemudian mereka diputuskan dengan adanya belantara. Apa belantara? Hutan, ya, dengan hutan. Maka akhirnya Al-'Alla Al-Hadrami memerintahkan dua orang untuk coba mengecek bagaimana hutan ini keadaannya. Adakah jalan, dan mungkinkah kemudian hutan ini bisa kita lewati? Karena tidak ada jalan untuk sampai ke negeri yang diperintahkan kecuali harus melewati hutan tersebut. Dicek dulu, Pak. Akhirnya dua orang masuk ke hutan tersebut. Tidak selang beberapa waktu kemudian dua orang ini keluar lagi. Seraya mengatakan, wahai pemimpin kami, hutan ini sangatlah luas dan sangatlah dalam dan sangat berbahaya. Dan kami tadi melihat berbagai macam binatang-binatang buas. Dan kalau sekiranya kita nekat untuk masuk melewati hutan ini, barangkali tidak ada satupun di antara kita yang tersisa. Semuanya akan binasa. Tapi karena adanya keimanan kepada Allah, lihat nih. Karena adanya keimanan kepada Allah, Al-'Alla Al-Hadrami membawa pasukannya ke situ dengan perintah siapa? Rasulullah SAW. Dan perintah Rasulullah berdasarkan dengan wahyu, sehingga itu adalah air untuk menyirami keimanan karena ada wahyu di situ. Maka Al-'Alla Al-Hadrami berdiri, dia mengatakan, wahai makhluk-makhluk Allah, aku makhluk dan kalian makhluk. Siapa yang dipanggil di sini? Penghuni hutan di situ, yang mungkin singanya, harimaunya, tikusnya, ularnya, jangkriknya, semuanya dipanggil. Ya, antum khalqullah, kalian semuanya adalah makhlukatullah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana aku juga
makhluk Allah. Kita ini sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla. Dia teriak gitu suaranya. Dan kami rombongan Rasulullah, kami rombongan pasukan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah manusia terbaik, Rasul pilihan Rabb kita yang sama-sama menciptakan kita. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mengganggu kami, karena kami membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tentunya juga misi siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya atau tidak? Misi Rasulullah, misi Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Apa yang terjadi? Hal yang di luar nalar seseorang terjadi. Semua hewan-hewan hutan itu mereka berbaris, Pak. Tahu berbaris sih? Bikin barisan, Pak. Ada kucing, ada ular, ada tikus, ada kerbau, ada singa. Padahal sebelumnya mereka saling ular dengan tikus bisa ketemu nggak? Ular dengan tikus bisa ketemu nggak? Enggak kan? Buaya dengan kerbau bisa ketemu? Singa dengan rusa bisa ketemu? Bisa ketemu ya, tapi nggak mau kan? Bisa ketemu bisa, tapi mereka nggak mau ketemu. Ular dengan tikus, tikusnya nggak mau ketemu. Ularnya mah pengen ketemu terus kan? Tikusnya yang nggak mau. Tapi subhanallah ya Bapak Ibu sekalian rahimanillah, ini hewan-hewan hutan itu mereka berbaris, membuat jalan di sisi kanan dan di sisi kirinya. Mungkin kalau kita bayangkan, ini kerbau, ini buaya, ini ular, ini tikus. Sebelumnya mereka yang satu memangsa, yang satu lari. Di situ mereka akur guyub rukun aja, membentuk jalan sehingga Al-Ala Al-Hadrami berjalan. Dan ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa sampai seperti itu? Iman. Mereka yakin bahwasanya ini saya kesini bawa perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka enggak akan mungkin Allah sia-siakan. Ini Rasulullah yang nyuruh, ini jalan yang ditunjukkan, maka enggak mungkin terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Tapi karena keimanannya kepada Allah. Dan banyak cerita-cerita yang disebutkan para ulama, ya, termasuk tentang masalah kalau kita pengen membahas kisah-kisah seperti itu, coba Anda dan kita semuanya buka atau beli buku-bukunya karangan Ustaz Farid Qasim Anuz hafizahullah taala, seperti kesaksian para dokter, kesaksian pilot, ya toh? Ini semuanya menunjukkan tentang kuasa Allah Azza wa Jalla yang disaksikan oleh orang-orang akhir zaman seperti kita. Kalau kita mungkin berbicara tentang kesaksian cerita orang-orang dahulu, mungkin kita katakan masa iya sih kan begitu ya. Tapi kesaksian, kalau sudah ada iman kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang tidak. Dan buah dari iman itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah punya iman kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanannya itu betul-betul terpatri, apapun masalahnya maka solusinya pasti akan ada. Apapun masalahnya solusinya pasti akan ada. Nanti saya setelah kita dengarkan adzan Isya, kita bawakan satu kisah yang ini kalau kita katakan aneh, tapi itu nyata Bapak Ibu sekalian rahimanallah. Karena apa? Buah dari beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan. Belum? Bunyi apa tadi? Oh, masih ada 1 menit. Nanggung ya, nggak selesai juga kisahnya. Bapak Ibu sekalian rahimanallah. Naam, kalau keimanan itu sudah ada, hal-hal yang di luar nulur atau nalar? Nalar ya. Hal yang di luar nalar itu akan terjadi, dan itu terjadi di kalangan para sahabat. Contohnya perang Badar misalkan. Perang Badar yang disaksikan sahabat itu ada bunyi pecut, apa pecut? Cemeti, cambuk ya bentuknya. Para sahabat itu mendengarkan ada bunyi cambuk, tapi nggak ada orang nyambuk. Sahabat juga melihat adanya orang-orang tiba-tiba kepalanya terputus, lehernya terputus, sementara tidak ada orang yang memendang di situ. Ada orang tiba-tiba punggungnya tertombak, sementara tidak ada yang melemparkan tombak. Siapa yang menolong di sini? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kenapa di perang Badar ketika itu pertolongannya sedemikian besarnya? Keimanan sahabat dan ketaatan mereka kepada Rasulullah sempurna. Tapi 1 tahun berikutnya di perang Uhud, ketika sudah mulai redup keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mulai dihinggapi dengan fitnah dunia dan harta, apa yang terjadi? Kalahkan kaum muslimin. Makanya keimanan itu kekuatan yang luar biasa. Kalau pengen menang,
Di iman. Kalau nggak ada iman ya itu terus diinjak-injak, ya nggak akan ada kekuatan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba bima asyraku billah. Kami akan masukkan ke dalam hati-hati orang yang kafir itu rasa takut dengan sebab apa? Kesyirikan mereka, karena mereka tidak punya iman. Makanya rasa takut yang akan tumbuh dalam hati mereka. Kita dengarkan anda terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya saya bawakan salah satu ayat yang disebutkan oleh sang penulis di sini hafizahullah taala, yang menjelaskan tentang thimarul iman, buah dari keimanan, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh tadi apa? Cabangnya. Min dzakarin aw untha, mau laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya itu kehidupan yang baik.
Enggak ada rasa gundah, jauh dari kegelisahan, jauh dari kekhawatiran, ketakutan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketika Allah bercerita tentang para wali-wali Allah, mereka itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mereka tidak pernah merasa takut dan merasa khawatir. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Ustaz Farid Qazim Anus, hafizahullah taala, beliau menyatakan bahwa di sebuah lembaga pendidikan yang ada di Saudi sana ada sebuah sekolahan SMP tingkat menengah, sekolah SMP. Ini bu guru ngajar santri-santriwati perempuan-perempuan, ya. Seorang ustadzah mengajar santriwati perempuan. Kemudian si guru ini setiap kali mengajar dan apabila masuk waktu salat zuhur, maka beliau selalu menyampaikan kepada murid-muridnya, ayuha talibat, ya, irfa'na aydiyakun, wahai para santriwati semuanya, angkat tangan kalian, berdoa kepada Allah, minta sama Allah apa yang kalian butuhkan, karena antara adzan dengan iqamah adalah waktu mustajab. Da'watun bainal adzanaini la turad. Doa antara dua adzan tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Guru ini memerintahkan kepada murid-murid berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua santri mereka berdoa, dikasih waktu sekitar 3, 4, 5 menitan. Maka ada satu santriwati terkadang lebih cepat, yang lain apa, dan dari sekian banyaknya para talibat santriwati, beliau ini seorang ustadzah ini terfokus kepada seorang siswi yang setiap kali diperintahkan berdoa, ini siswi tidak akan menurunkan tangannya kecuali seorang si guru sudah mengatakan apa? Taib, hasbuk, cukup, kita lanjutkan pelajaran. Sebelum ada kalimat itu, maka dia tidak akan turunkan tangannya. Kalau yang lain belum lagi semenit mungkin udah cukup. Anak-anak namanya. Mungkin yang diminta ya Allah handphone. Kan gitu ya, apalagi anak-anak sekarang. Nah ini santriwati enggak, sebelum disuruh cukup dia enggak akan turunkan tangannya. Sampai akhirnya si ustaz ini memberikan diri untuk bertanya kepada si siswi. Anakku, Umi perhatikan engkau selalu mengangkat tanganmu dan khusyuk dalam berdoa. Engkau tidak akan pernah turunkan tanganmu kecuali ibu katakan cukup, waktu habis, baru engkau turunkan tanganmu. Kalau sekiranya ibu boleh tahu apa yang menjadi permintaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Anak ini dengan polosnya mengatakan, berat ustazah atau ummi lah, berat ummi. Wah berat wahai muallimah, ini bukan masalah sepele bagi saya. Enggak apa-apa, cerita. Mana tahu ibu ada solusi, kan begitu ya. Ini pendekatan seorang guru kan. Enggak apa-apa, cerita sama ustazah, nanti mana tahu ada solusinya. Berharap memang dia pengen bisa ngasih solusi kan. Akhirnya si santriwati bercerita, Bu Guru atau Ummi, saya nih saat ini masih menjadi putri tunggal. Putri tunggal, saya nggak punya adik, saya nggak punya kakak, saya nggak punya abang, saya nggak punya apapun. Saya putri tunggal, satu-satunya. Maka aku pengen punya adik perempuan supaya bisa diajak main. Ya, mungkin kalau perempuan kan pengen adiknya juga perempuan. Mungkin ini dia pengennya adik perempuan, bisa diajak main masak-masakan, atau mungkin kalau beli baju nanti bisa saling cocok-cocokan kan begitu. Kalau nanya laki-laki kan, bang, anjak bang, puanya kau lah, kan gitu ya. Tapi kalau perempuan kan bisa menilai cocok dengan tidaknya dengan si kakak dan sebagainya. Ini anak pengen punya adik perempuan supaya punya kawan, kan begitu. Maka saya terus berdoa kepada Allah, wahai ibu, untuk saya dikaruniai adik perempuan. Sampai suatu hari aku berdoa, pintu kamarku terbuka dan ibuku mendengar kalau aku berdoa minta adik perempuan. Sementara seorang ibu lumrahnya sudah punya anak perempuan, pengen anak kedua laki-laki toh, ya enggak? Nah, ini ibu marah, Ustaz, marah ibu saya karena dia dengar saya berdoa minta adik perempuan, sementara ibu pengennya saya punya adik laki-laki. Marah ibu saya dan dia melarang saya untuk berdoa kepada Allah minta adik
perempuan. Maka mau nggak mau saya berdoa untuk minta adik laki-laki, tapi saya masih pengen punya adik perempuan. Kata ini anak, makanya doa saya 3 sekarang. Loh, kok 3? Dia jelaskan satu persatu. Iya, pertama saya minta kepada Allah doa adik laki-laki supaya saya berbakti kepada orang tua saya, ya kan? Ini anak yang beragama nih. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikarunia adik laki-laki sebagai bentuk bakti. Tapi permintaan saya nggak saya tinggalin. Saya tetap berdoa punya adik perempuan, udah 2. Cuman saya terbayang, Bu, kalau adik saya laki-laki 1, sedangkan saya nanti main sama adik saya perempuan, adik saya main sama adik yang laki-laki mana? Maka saya pun minta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan adik laki-laki lagi. Jadi permintaannya 3. 1 adik laki, 1 adik perempuan, 2 adik laki-laki. Apa kata si ibu? Waduh, kalau itu ibu nggak punya solusi. Gimana ngasih solusi coba? Nggak bisa ngasih solusi. Hasil sang ibu mengatakan, ya udah, kamu terus berdoa kepada Allah, minta sama Allah, terus yakin iman, ya, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau iman sudah ada, pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan. Sang anak terus berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sekitar 2 tahun setelah itu, lama prosesnya, 2 tahun. Kejadian perbincangan tadi di kelas 1 SMP. Kemudian ketika sudah menginjak kelas 3, suatu pagi hari, karena namanya sekolah ya, kalau sudah naik kelas 2 terkadang udah lain wali kelasnya, lain gurunya. Naik kelas 3 lain lagi gurunya. Ini pas dia sudah di kelas 3, tiba-tiba ini anak yang sudah sejak kelas 1 nggak ketemu dengan ibu guru lagi, lari-lari dia, lari-lari ketemu sama si ibu guru, ummi. Nah, teriak, pelan-pelan, ada apa? Apa yang menjadikan kau lari seperti ini? Ibu saya hamil 9 bulan yang lalu, malam tadi melahirkan. Ibu ini ingat, oh ya, terus adiknya apa? Adiknya apa? Laki-laki atau perempuan? Penasaran kan? Laki-laki perempuan, alhamdulillah kembar 3. Kembar 3 Bapak Ibu sekalian, laki-laki 2, perempuan 1. Allahu Akbar. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini ada karena apa? Karena iman. Iman terhadap apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakan bahwasanya aku ini dekat, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan kabulkan siapapun yang mereka minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Makanya kalau kita punya iman, itulah hal-hal yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Sama dengan kisah Zakaria alaihi salam bersama dengan istrinya. Ya kan? Nabi Ibrahim juga dengan istrinya. Ibrahim alaihi salam mendapatkan anak di usia berapa? 80 tahun berkiraan. Beliau menikah di usia 60 tahun. Kemudian menikah, anaknya lahir di usia 80 tahun. 20 tahun nunggu punya anak. Sebentar atau lama? Tapi proses itu dinikmati. Zakaria juga begitu. Dinikmati proses itu. Alhasil ketika seseorang berproses dan dia nikmati proses doa itu dengan keimanan, Allah nggak mungkin sia-siakan. Kalaupun belum dikabulkan, ada hikmah. Barangkali saya belum siap untuk jadi orang tua, belum bisa menjadi orang tua, belum bisa menjadi bapak, istri belum bisa menjadi seorang ibu, dan seterusnya. Tetap husnudzan kepada Allah, itu iman. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya amalan yang paling baik itu adalah iman kepada Allah. Karena bermuara dari sinilah semua apa yang kita amalkan dan apa yang kita yakini. Berawal dari sini semuanya. Imanun billah. Dan ini juga merupakan kejelian dari penulis hafizahullah. Hadis ini beliau tempatkan di hadis nomor 1. Kalau sempat hadis pertama ketika dikatakan tentang yang lain, mungkin akan lain pembicaraan kita. Tapi hadis ini beliau tempatkan di posisi yang pertama. Ayul amali afdal? Imanun billah wa rasulih. Iman apa yang paling afdal? Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali kisah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya katakan, banyak sekali kisah. Kalau kita mau bercerita terus maghrib sampai jam 9, semuanya kisah nanti.
Ya, nggak jadi kajian. Ini kajiannya mau kisah atau apa nih? Hadis iman tapi semuanya kisah. Tapi terkadang kita butuh dengan kisah. Karena kata Allah, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil absar. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal mereka. Terkadang sebagian orang dikasih dalil mental, dikasih Al-Quran tolak, dikasih hadis udah pernah dengar, dikasih kisah baru nunduk. Ada sebagian orang seperti itu. Makanya di antara cara Allah berdakwah melalui Al-Quran, sepertiganya apa? Kisah kan? Isi Al-Quran 3 kan? Kisah, aqidah, ibadah. Ya atau bukan? Kisah, aqidah dengan ibadah, dan di dalamnya ada akhlak. Itulah dia. Makanya sepertiga sebagian Al-Quran isinya apa? Kisah. Dan kisah yang terbanyak dalam Al-Quran kita dapatkan kisah siapa? Nabi Yusuf. Ayo. Kisah dalam Al-Quran yang paling banyak kisah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kenapa Nabi Musa? Para ulama mengatakan kisah Musa disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla paling banyak dalam Al-Quran karena dakwah yang paling berat. Beliau mendapatkan tantangan dan rintangan dakwah yang paling berat. Coba, musuh Ibrahim siapa? Namrud. Ya kan? Pernah enggak Namrud ngaku dirinya Tuhan? Enggak. Siapa lagi? Dawud, yang kemudian dia membunuh Jalut. Ya kan? Siapa lagi? Ibrahim. Ya kan? Dakwah Ibrahim mungkin beratnya pada orang tuanya. Tapi kalau Musa alaihi salam, di situ ada 3 orang pembesar loh. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Ya kan? Ini semuanya sejalan nih, semusim. Ini 3 dedengkot kafir semua. Fir'aun, ya. Walaupun Fir'aun ini sebutan sebenarnya. Ya, sebagian orang mengatakan dia adalah Raffles ketiga. Sebagian mengatakan gitu ya, karena Fir'aun ini sebutan untuk raja Mesir namanya Fir'aun, bukan namanya Fir'aun. Nama aslinya khilaf para ulama. Nah, Fir'aun, ada Qarun. Kalau orang kita mungkin nyebutnya dia perdana menteri keuangan ya. Qarun. Haman dia menteri pembangunan, arsitek. Makanya ini semuanya 3 orang besar di Fir'aun bertemu dengan siapa? Musa. Makanya kisah yang paling berat itu didasarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya kisah Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di surah Al-A'raf ada, di surah Taha ada, di surat yang lain ada. Dalam beberapa surat disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekali lagi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, pelajaran. Dan di antara cara ataupun metode dakwah sebagian atau para nabi kita atau para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah dengan kisah, dengan dakwah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah memiliki beberapa buku kisah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah juga menghimpun berbagai macam kisah. Ya kan? Qissatul Khulafaur Rasyidin dan juga Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Juga banyak lagi buku kisah-kisah para ulama yang mereka sebutkan, yang mereka tuliskan. Karena terkadang dengan hal-hal yang seperti itu membuat kita itu mudah untuk menerima. Dan terkadang pendekatan dalil dengan kisah akan lebih bisa difahami. Makanya tidak mengapa dalam sebuah kajian ada tersekali kisah, tapi bukan kajiannya semuanya tentang kisah, ya. Apalagi kisah yang tak nyata pun dikisahkan. Maka ini hanya akan menjadi sesuatu yang membuat jalan kesesatan. Ngibul semuanya, dongeng, ya kan? Ujung-ujungnya nanti ahli kopi pun masuk surga kan. Siapa yang di tenggorokan dan di mulutnya masih ada bau kopi, maka selama itu dosanya diampuni. Kalau emang itu ada, saya mintanya besok bukan air putih Pak, kopi aja besok. Biar selama kita ceramah semua dosa kita berguguran. Ini kan nyeleneh semuanya. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit menjelang beberapa saat ke depan.
Kata beliau, wa hadha wa ahammiyatul iman tadhhuru bi ma'rifati fawaidihi wa thimarihi. Maka kata beliau, pentingnya iman itu bisa dirasakan ketika kita mengetahui manfaat dan buahnya, ya toh? Kalau sudah mengetahui, oh ini manfaatnya, oh ini faedahnya, oh itu buahnya, baru kita tahu, oh iya ya, iman, beriman. Sahabat tadi, kalau dari tadi saya bawakan hadis ayat mungkin enggak semudah kita mendengarkan atau semudah memahami ketika ada kisah. Ternyata betul, dengan keimanan kepada Allah banyak hal yang kita anggap tidak mungkin ternyata mungkin, karena la mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat tadi ya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata beliau, i'lam anna khairat dunya wal akhirati min thamaratil iman sahih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat itu merupakan bagian dari buah iman yang sahih. Ya, dengan iman yang sahih kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, juga mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wa bihi yahyal 'abdu hayaan thayyiban fid darain, yang dengan itu seseorang mendapatkan kehidupan yang baik di dua negeri dunia dan juga negeri akhirat. Nah, ini sedikit Bang kita bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Mungkin boleh tanya jawab? Ayo silakan. Kalau ada pertanyaan, walaupun tidak menjanjikan jawaban, mudah-mudahan ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan kalau ada. Alhamdulillah, malam ini saya menjadi guru yang berhasil. Nggak ada yang ngambang, semuanya faham, semuanya nggak ada yang bertanya. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi percaya kepada iman. Dan walaupun kita belum menemukan kejadian-kejadian yang seperti dalam kisah tadi, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan nggak ada, kita yang banyak nggak sadar. Entah kapan kita sadar emangnya. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang kita dapatkan, ya. Baru tadi saya rasakan ini bagian daripada buah penyelamatan Allah Azza wa Jalla. Pulang dari daurah bersama dengan Ustaz Firanda 4 hari, pas di daerah Tambang kalau tidak salah. Ketika itu teman nelpon saya angkat nelpon. Pas saya ngambil handphone kayak gini, ternyata ini pegang setir saya sebelah kanan itu sudah ke tengah, sekitar 1 meter saja dari fuso berwarna putih. Saya ingat fuso 1 meter, Bapak Ibu sekalian. Refleks Allah Subhanahu wa taala jadikan kita melihat ke depan, dan alhamdulillah Allah masih selamatkan. Kalau enggak, Allahu a'lam. Ini adalah bagian daripada doa mungkin yang kita inginkan rizki darinya, Allah ganti dengan selamat dari sebuah malapetaka. Kita mungkin minta 1 juta, tapi kalau tadi sakit lebih dari 1 juta, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Allah, yakin, bukan kita enggak menemukan hal-hal yang ajaib-ajaib dalam kehidupan kita, bagi terkadang kita yang kurang menyadarinya, kurang mengetahuinya, dan kurang melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Pada intinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ahaditsul iman, Allah jadikan kita orang-orang yang terus bertambah keimanan kita, semakin tumbuh dan semakin rindang cabang-cabangnya, dan semakin manis dan semakin banyak buahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman bagi kita bersama. Naktafi bihadza, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.